kok undang-undang ancaman pidana sepertinya tidak mempan bagi pelaku pembakar hutan. Itu jelas di undang-undang pidananya ancamannya 3 tahun sampai 10 tahun. Masih dibakar. Nah, kita minta diberi sanksi untuk mulai dari kepala daerahnya, bupati, camat hingga kades. Nah, kita minta APH tegas, diancam mereka nih. Jangan sampai ada di wilayah desa, di desa apa, di dusun apa, apabila terjadi lahan terbakar, kades yang kita bawa ke lahan kering, kepolisian, masyarakat, APH, BPBD. Jadi, oh ini lagi dijaga, dipantau, pasang CCTV. Jangan sampai ada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Uzair dalam Lentera Demokrasi. Kota Palembang akhir-akhir ini dipenuhi dengan banyak kabut asap. Sepertinya kabut asap ini bukan berasal dari kota Palembang ya, tapi dari kabupaten kota yang banyak terkena hotspot atau titik api yang membakar kawasan hutan-hutan di Provinsi Sumatera Selatan. Kabut asap ini jelas sekali mengganggu pernapasan kita ya. Ketika pagi-pagi kita berharap menikmati udara yang segar dan bisa berolahraga tentunya, tetapi kemudian kota Palembang menjadi penuh kabut asap, apalagi pas kita lewat Ampera pun seakan-akan hilang, dan Sungai Musi juga terkena kabut asap yang cukup tebal. Kita berharap kebakaran hutan ini bakal benar-benar diserius oleh pemerintah sehingga titik-titik api bisa dipadamkan dan masyarakat bisa menghirup kembali udara segar. Dan hal itu saya tidak sendiri. Di samping saya udah ada Bung Alipin Kalender, seorang aktivis yang juga penggiat persoalan-persoalan kebakaran hutan, persoalan hukum dan yang lain-lain. Selamat pagi Bung Alipin. Pagi. Sehat ya? Sehat. Sepertinya sempat KO dalam beberapa hari ini, mungkin karena asap yang semakin tebal. Salah satunya mungkin itu kita hampir 5 hari kena flu batuk. Flu batuk ya. Sepertinya kena asap. Iya. Kalau kita bicara asap artinya bukan tanggung jawab kita saja, tapi tanggung jawab semua orang ya, pemerintah dan sebagainya. Oke. Bicara kabut asap, Anda lihat seperti suasana sekarang kan sepertinya tidak begitu bagus ya. Seakan-akan mau hujan, tapi ternyata di langit juga banyak asap gitu. Anda melihat ada apa sebenarnya di balik persoalan kabut asap di Sumatera Selatan dan juga Palembang? Ya, kita lihat memang ini kejadian hampir setiap tahun. Nah, cuman yang kita aneh ini kok pemerintah sudah tahu bahwa bakal ada kabut asap di musim kemarau, kok pemerintah tidak bisa mengantisipasi. Setelah terjadi kebakaran barulah mereka berinteraksi, mengajak kepolisian, TNI, BPBD untuk memadamkan hotspot yang ada terjadi kebakaran di Sumatera Selatan. Yang kita sangat sayangkan, kok undang-undang ancaman pidana sepertinya tidak mempan bagi pelaku pembakar hutan. Itu jelas di undang-undang pidananya ancamannya 3 tahun sampai 10 tahun. Untuk pribadi ya, itu ya. dengan perusahaan. Bahkan dendanya pun 3 sampai 10 miliar. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Nah, kok kenapa hampir setiap tahun pasti terjadi pembakaran hutan, sehingga dampaknya Kebakaran hutan dan ke kebakaran mana-mana. hutan. Nah, kita kepingin pemerintah itu tegas, kepolisian tegas dan pemerintah juga tegas. Daripada kita memadamkan api berjibaku, nah, lebih baik kita jaga di mana yang biasanya titik-titik lahan gambut, titik-titik lahan yang kering itu dijaga supaya jangan ada sampai terjadi pembakaran. Ini kalau tidak dibakar tidak mungkin. Itu kalau gesekan sangat-sangat kecil sekali. Ini pasti dibakar. Nah, kita minta diberi sanksi untuk mulai dari kepala daerahnya, bupati, camat hingga kades. Nah, kita minta APH tegas, diancam mereka nih. Jangan sampai ada di wilayah desa, di desa apa, di dusun apa, apabila terjadi lahan terbakar, kades yang kita bawa kita tangkap. Begitu juga camatnya. Jadi mereka mungkin sebelum Januari mereka mungkin sudah memerintahkan masyarakat untuk menjaga hutan masing-masing, jangan sampai dibakar. Itu yang kepengen kita
pemerintah harus jeli dalam hal ini. Setiap tahun pasti aduh kita yang menerima dampaknya, kita yang asapnya ya berjibaku untuk memadamkan hotspot, seolah-olah ini memang agenda tahunan yang tidak bisa diurai. Oke, ini kan bicara tentang pembakaran lahan. Sebenarnya masyarakat dahulu kan sudah terbiasa nih, kalau misalnya sudah mencapai musim kemarau, masyarakat petani yang membuka lahan biasanya mereka akan lakukan pembakaran. Nah, tapi apakah itu apa cuma sampai di situ atau ada yang lain yang sengaja membuka lahan besar? Yang jelas memang petani juga ada, yang juga perusahaan juga kita lihat ada, karena mereka tidak mau rugi akhirnya ya dibakar aja, tidak ditebang, ditebas kan kayak gitu. Kalau kita lihat lebih efektif mereka bakar udah selesai, tinggal tunggu aja, mereka tidak memikirkan dampak asap. Padahal kan kalau dibakar memang ada sisa humus yang baik Ya benar, tanah ya. cuman itu tadi dia tetap ada di dalam Ya, dalam tanah, dalam tanah. lahan gambut. lahan gambut itu tetap. Nah, itu yang bikin kita masyarakat Palembang yang tidak tahu apa-apa sehingga kita dikirim asap dari daerah-daerah. Oke. Ini sepertinya sudah tidak sehat ya. Bukan lagi tidak sehat ini. Udah Palembang punya udah peringkat 1 katanya. Gitu ya. Kalau tentang kita lihat kemarin, ISPA-nya, penyakit udaranya udah tingkat 1. Bicara tanggung jawab. Kalau model seperti ini siapa yang bertanggung jawab, pemerintah atau semuanya lepas tangan? Kalau misalnya terjadi sesuatu, Semestinya ini mulai dari gubernur, Kapolda, itu yang sudah dari awal. TNI udah harus mengawal. Ini kita tahu bakal ada kemarau. Jadi tadi ya kita siapkan aturan yang jelas. Kades kita ancam, kita buat aturan kalau ini terjadi ada hotspot, ada mereka langsung kita bawa. Begitu juga camatnya, begitu juga bupatinya. Jadi bupati biar ini kebakaran, bupati enak-enak aja deh, santai aja. ya tapi kan sebenarnya pemerintah juga termasuk kabupaten kota kan sudah memiliki anggaran, bahkan setiap tahun sebelum bulan Agustus ini mereka sudah mengumpulkan begitu banyak aparat untuk mengakselerasi supaya tidak terjadi kebakaran. Nah, semestinya itu tadi dijaga dulu yang di mana-mana lahan gambut, lahan-lahan kering, kepolisian, masyarakat, APH, BPBD. Jadi ini lagi dijaga, dipantau, pasang CCTV, jangan sampai ada orang mau membakar lahan. Artinya itu hanya konsep penjagaan saja tanpa diawasi berarti kalau begitu. Tidak, penjagaan tetap diawasi, makanya dipantau CCTV. Jadi diantisipasi jangan sampai mereka bakar lahan. Tapi kan titik-titiknya mungkin random ya, tapi pasti terjadi di tempat Di tempat itulah, itu juga seperti di daerah OI yang mana ada lahan gambut, dia pasti terbakar. Itu daerah-daerah OKI, katanya ini daerah Sutung Selapan, itu kan memang banyaknya lahan-lahan kering yang mudah terbakar. Oke. Kalau diawasi artinya belum optimal dong pengawasan dari pemerintah. Nah itu, jadi kita lihat ini dianggap agenda tahunan, ya pengeluaran anggaran pakai helikopter, padamkan setiap hari pakai helikopter, itu kan anggarannya sangat besar. Tapi tetap ada banyak asap. Itu menjadi kita masyarakat bingung, hak kita untuk menghirup udara segar menjadi hilang. Gitu ya. Oke, kita berada di Palembang nih, mungkin agak jauh ya dari kabupaten kota yang selama ini mungkin Ubah ya, OI dan Mangasin ya, termasuk cukup jauh lah ya. Nah ini kalau model begini artinya kita di Palembang ini dikepung asap ya. Ya kita lihat memang daerah-daerah Banyuasin, Ogan Ilir, Oki itu memang semuanya punya lahan. Kita di tengah-tengah. Ketika angin udah mulai masuk ke arah Palembang ya udah tetap masuk asap itu, nggak bisa kita usung. Seperti tidak ada upaya lagi ya. Ya, Walaupun Palembang tidak terbakar, tetapi daerah lain yang terbakar ya kita ikut menikmati asap tersebut. Menikmati asap tersebut. Kira-kira solusi konkretnya supaya masyarakatnya tetap sehat ada nggak jaminan dari pemerintah seharusnya? Semestinya ya pemerintah juga, Kota Palembang, Wali Kota Palembang ya menyiapkan rumah sakit, puskesmas untuk masyarakat, memang gratis. Bagi yang terkena ISPA ya kita cepat-cepat standar lah, itu standar kesehatan ya sebenarnya. Padahal kan masalah utamanya itu asap. Ya, untuk Wali Kota Palembang ya mungkin mereka sudah siap rumah sakit daerah dan puskesmas untuk yang kena ISPA ini. Oke lah kalau gitu. Nah kira-kira untuk asap sendiri solusinya apa yang harus dipercepat oleh pemerintah provinsi lah mungkin?
Ya, kita lihat kemarin itu Pak Gubernur mau minta sumur bor sama apa tadi itu kemarin kita lihat itu ada sumur bornya untuk Ya, kemarin presiden datang. yang presiden datang itu mungkin ya pemerintah ada cara tersendiri lah mungkin untuk mengatasi biar cepat selesai asap di Palembang. Karena yang paling efisien itu preventif sebenarnya, Bang. Ketimbang kita menangani memadamkan api-api sebenarnya. Ya. Ya, kita harap ke depan ya pemerintah itu bisa lebih preventif. Jadi sebelum kejadian kita sudah Cegah. melakukan pencegahan. Dijaga. Last statement. Untuk APH atau khusus kepolisian, pemerintah Gubernur Sumatera Selatan kita minta tegas dalam hal pembakaran lahan ini. Karena kalau kita tidak tegas mungkin tahun-tahun depan seperti itu terus mereka terjadi. Kalau mereka tidak dihukum. Nah kita minta baik perorangan maupun korporasi perusahaan tetap mereka dihukum dan didenda sebesar-besarnya. Mungkin itu aja. Baik, tadi pembicaraan kita dengan Bung Arifin Kalender, aktivis Provinsi Sumsel dan juga penggerak daripada pemuda-pemuda di kawasan Seberang dulu ya, Bung Arifin. Salah satunya yang diingatkan bagaimana sekiranya ke depan pemerintah tidak lagi memikirkan bagaimana cara menanggulangi api yang sudah terbakar atau lahan yang sudah terbakar, tetapi lebih preventif, lebih melakukan pencegahan. Mungkin akan memasang CCTV ataupun tempat-tempat yang selama ini memang menjadi ladang-ladang pembakaran yang sudah dilakukan oleh oknum tertentu. Kita tidak memfitnah atau kita tidak mengatakan ada yang sengaja membakar atau mungkin memang ini bagian daripada bencana alam. Tapi kita harap ke depan langkah preventif ini bisa dimaksimalkan sehingga masyarakat Kota Palembang dan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan ini akan tetap bisa menikmati udara segar dan tentunya lebih sehat lagi. Terima kasih Bung Arifin. Semoga sehat terus ya. Saya beberapa hari ini. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Uzar di dalam Lentera Demokrasi.